Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang HAM dan demokrasi dalam Islam. Jadi di sini kita akan perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari Kaidah. Perkenalkan, nama saya Lydia Saro. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Syahputri. Perkenalkan, nama saya Raffi Bagas Kumara. Perkenalkan, nama saya Adi Kurnia Puji Bangestu. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Saputra. Perkenalkan, nama saya Helmi Candi Pradipta. Saya akan menjelaskan tentang konsep hukum, HAM, dan demokrasi Islam. Konsep hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemiliknya. Konsep HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau kodrat yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Konsep demokrasi Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka 3 ciri demokrasi Islam. 1. Pemimpin harus dipilih oleh rakyat. 2. Tunduk pada syariat. Dan 3. Berkomitmen untuk mempraktekkan syura atau sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dengan komunitas merek. Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, yang artinya, maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran tentang keimanan, akidah, tauhid, iman, peribadahan, syariat, dan budi pekerti akhlak. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat pada nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, hadis. Menurut para ahli, hadis identik dengan sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak. Namun menurut bahasa, hadis seperti ucapan atau perkataan. Adapun menurut istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti atau dicontoh oleh umatnya dalam menjalani kehidupan. Diriwayatkan dari segi banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan atau perawi. Hadis dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya yang tidak memungkinkan mereka sepakat atau berdusta. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang meriwayatkannya. Yang kedua ada hadis mahyur. Hadis mahyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar atau diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in yang mencapai derajat mutawatir sehingga tidak memungkinkan jumlah tersebut akan sepakat berbohong. Dan yang ketiga ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang saja sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Ditinjau dari segi kualitas perawinya, hadis dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanad yang bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. 2. Hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat ingatannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. 3. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi hadis sahih atau hasan.
4. Hadis maudu. Hadis maudu adalah hadis palsu yang dibuat orang atau dikatakan orang sebagai hadis padahal bukan hadis. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Quran maupun hadis tetapi tidak ditemukan hukumnya. Namun hasil ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad atau mustahid dengan benar, dia akan mendapat 2 pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Ijtihad dalam kehidupan modern memang sangat diperlukan mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang sehingga persoalan yang dihadapin pun semakin kompleks. Orang yang berijtihad harus memiliki syarat. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik atau sejarah. Yang ketiga, harus mengenal cara mengistimbatkan perumusan hukum dan melakukan qiyas. Yang keempat, memiliki akhlakul karimah. Bentuk ijtihad dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Yang ketiga adalah masalah mursalah. Masalah mursalah ini merupakan cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan. Namun demikian, kepentingan itu tidak selalu sama satu sama lain. Bahkan mungkin bertentangan. Hal itu mengandung potensi terjadinya benturan dan konflik. Maka hal itu membutuhkan aturan main. Agar kepentingan individu dapat dicapai secara adil, maka dibutuhkan penegakan aturan main tersebut. Aturan main itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam yang menjadi pedoman setiap pemeluknya. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki 3 orientasi, yaitu mendidik individu atau tashrib al-fardi untuk selalu menjadi sumber kebaikan. Kedua, menegakkan keadilan atau iqamat al-adl. Dan yang ketiga, merealisasikan kemaslahatan atau al-maslahah. Fungsi hukum Islam dirumuskan dalam 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi ibadah. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Maka dengan dalil ini, fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. Yang kedua, fungsi amar makruf nahi munkar atau perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Maka setiap hukum Islam, bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran. Yang ketiga ada fungsi zawajir atau penjeraan. Adanya sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa di akhirat, dimaksudkan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan. Dan yang terakhir ada fungsi tanzim wa ishah al-ummah atau organisasi dan rehabilitasi masyarakat. Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah fungsi engineering sosial. Keempat fungsi hukum tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu, tapi satu dengan yang lain juga saling terkait.
Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan pencegahan hukum di Indonesia, yang pertama ada lahirnya Undang-Undang 1945, yang kedua lahirnya Undang-Undang Perkawinan, yang ketiga lahirnya Peradilan Agama, dan yang terakhir pengelolaan zakat. Demikian presentasi dari kami tentang HAM dan demokrasi dalam Islam dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.